Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini yaitu hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 kembali kita dapat berjumpa dalam pelajaran Insya. Alhamdulillah. Jadi kita melanjutkan daripada pelajaran sebelumnya. Langsung buka bukunya halaman 12 ya. Ad-Darsu Rabi', yaitu pelajaran keempat. Ad-Darsu Rabi', ya. Pelajaran keempat, halaman 12 ya. Oke. Sekarang kita baca bersama-sama kata yang ada di dalam kotak, kemudian kalian tulis artinya di situ ya. Madrasatun, madrasatun, sekolah. Oke. Faslun, faslun, kelas, kelas. Salatun, salatun, keranjang, keranjang. Jidarun atau haitun, artinya dinding. Saqafun, saqafun, atap, atap rumah ya. Oke. Arbun, arbun, artinya lantai, atau nanti bisa juga artinya bumi ya. Bumi, ardun, tergantung daripada konteks kalimatnya, apakah arti yang diinginkan lantai atau bumi. Majallatun, majallatun, majalah. Oke. Masjidun, masjid ya, masjid bahasa Indonesia masjid ya. Finaun, finaun, halaman, halaman. Mimsahatun, mimsahatun, penghapus pensil, penghapus pensil. Taqwimun, taqwimun, kalender, kalender. Okay. Sahatun, sahatun, aula, atau nanti bisa juga artinya lapangan ya. Sahah itu aula, auditorium seperti itu ya, ruang pertemuan. Nah, sahah atau lapangan bisa juga artinya ya. Jadi kita yang mudah kita artikan lapangan saja dulu. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang huna dan hunaka, yang mana ini adalah juga merupakan kata tunjuk, tetapi dia ada mempengaruhi ke struktur kalimat ya. Jadi kita tulis dulu, jangan sampai terbalik artinya ya. Huna artinya adalah di sini. Oke. Hunaka artinya di sana. Oke. Huna di sini, hunaka di sana. Nah, sekarang bagaimana struktur dia dalam kalimat? Oke, kita ambil contoh yang pertama. Sini ya. Al-masjidu huna.
Kalau kata bendanya di depan, kata benda di depan, huna atau hunakanya di belakang. Di sini boleh huna, boleh hunaka juga ya. Nah, kalau kata bendanya di depan, maka dia harus pakai alif lam. Nah, hunanya di belakang. Ya. Jadi kata bendanya harus pakai alif lam. Dan ini strukturnya di dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada. Ya. Ya, mubtadaun. Atau tulisannya mubtada seperti itu, ya. Nah, kalau yang huna ini menjadi khabar. Kedudukannya khabarun. Oke. Ya. Nah, kemudian dari segi arti, ya. Dari segi arti, al-masjidu huna ini artinya adalah masjid itu di sini. Nah, masjid itu di sini. Jadi dia kalau struktur mubtada dan khabar, ya, ini menggunakan itu. Nah, ketika kita mau menerjemah, artinya menggunakan itu. Nah, sedangkan kalau kita balik, ya, huna masjidun. Huna masjidun. Nah, susah ya papan tulisnya kecil, jadi agak susah nih. Hunanya di depan, sedangkan kata bendanya di belakang, maka dia tidak memakai alif lam. Ya. Alif lamnya dibuang dan dia pakai dhammatain. Nah, huna masjidun. Jadi ini adalah struktur kalimat ya. Jadi kalian mulai sudah bisa membedakannya. Kalau hunanya di belakang, kata bendanya di depan, dia harus pakai alif lam. Tetapi kalau kata bendanya di belakang, dia tidak lagi memakai alif lam dan pakai dhammatain. Nah, di sini strukturnya huna atau kedudukannya dia menjadi khabar muqaddam, ya, khabarun muqaddamun. Apa itu mu'alim khabar muqaddam? Yaitu khabar yang didahulukan. Jadi kalian di sini hanya cukup untuk mendengar saja dulu ya. Nanti untuk pendalaman materi itu mungkin di pelajaran bahasa Arab negeri atau di nahwu nanti insya Allah juga ada. Oke. Jadi khabar muqaddam ini adalah khabar yang didahulukan. Nah, kalau normalnya, kalau normal dalam keadaan normalnya, khabar itu dia berada di belakang setelah mubtada. Tetapi karena dalam keadaan tertentu, khabar itu bisa didahulukan. Contohnya seperti ini. Khabar muqaddam artinya adalah khabar yang didahulukan. Oke. Sedangkan masjidun di sini kedudukannya adalah mubtada. Mubtadaun muakharun, ya. Mubtadaun muakharun. Mubtada yang diakhirkan, ya. Mubtada yang diakhirkan. Kalau ini khabar yang didahulukan, sedangkan masjidun kedudukannya menjadi mubtada yang diakhirkan. Karena dalam keadaan normal, mubtada itu dia berada di depan. Ya, berada di depan. Ini adalah ke dalam keadaan normal. Al masjidu huna. Masjid itu di sini. Nah, kalau ini huna masjidun. Nah, sedangkan yang kedua ini artinya adalah di sini ada masjid. Nah, oke. Ada perbedaan kan antara yang pertama dengan yang kedua? Apa perbedaannya?
Ya. Nah, kalau yang pertama artinya menggunakan itu. Sedangkan yang kedua artinya menggunakan ada. Oke, ya. Jadi di sini adalah perbedaannya juga. Nah, kalau hunanya atau hunakanya di depan, kata benda di belakang, maka dia tidak pakai alif lam, pakai dhammatain, dan artinya atau terjemahnya menggunakan ada. Nah, di sini ada masjid. Iya, oke. Sampai di sini paham ya, mudah-mudahan ya. Ya. Kita lanjut. Sekarang kita membaca apa yang ada di buku. Oke, silahkan dicatat dulu. Ini muallim perlihatkan papan tulisnya dengan jelas, karena kemarin mohon maaf ya ada yang protes gitu. Muallim katanya kalau setelah menulis itu tolong ke samping supaya tulisan di papan tulisnya tidak tertutup oleh badan muallim. Ya, seperti ini sekarang. Oke, dapat kalian pause dulu videonya. Kalau mau mencatat silahkan dicatat. Oke, pause dulu ya. Oke, nah. Oke, sudah terjelas. Sekarang kita lanjutkan. Oke, baca iringi muallim di rumah ya, ikuti muallim membaca. Huna madrasatun. Huna madrasatun. Di sini ada sekolah. Di sini ada sekolah. Huna salatun. Huna salatun. Di sini ada keranjang. Di sini ada keranjang. Huna qalamu hibrin. Huna qalamu hibrin. Di sini ada pulpen tinta. Di sini ada pulpen tinta. Huna arbun. Huna arbun. Di sini ada lantai. Di sini ada lantai. Huna mimhatun. Huna mimhatun. Di sini ada penghapus pensil. Di sini ada penghapus pensil. Hunaka masjidun. Kita naik ke atas lagi ya. Hunaka masjidun. Di sana ada masjid. Di sana ada masjid. Hunaka mimsahatun. Hunaka mimsahatun. Di sana ada penghapus papan tulis ya, bukan penghapus pensil tadi, maaf muallim keliru. Mimsahatun itu adalah penghapus papan tulis, berarti sama dengan pollasatun ya. Pollasatun. Oke. Terus hunaka min qalatun. Hunaka min qalatun. Di sana ada busur. Di sana ada busur. Hunaka saqfun. Hunaka saqfun. Di sana ada atap. Di sana ada atap. Hunaka pollasatun. Hunaka pollasatun. Di sana ada penghapus papan tulis. Oke. Hunaka finaun wasahatun. Hunaka finaun wasahatun. Di sana ada halaman dan lapangan atau aula ya. Di sana ada halaman dan lapangan atau aula. Tadi ketinggalan huna faslun ya. Huna faslun. Di sini ada kelas. Di sini ada kelas. Nah, sekarang ada kata tanya aina. Aina artinya adalah di mana. Ya. Aina artinya di mana. Ainal faslu. Ya, ini pakai alif lam ya, karena dia pakai alif lam yang pertama ini. Ainal faslu. Nah, di mana kelas? Di mana kelas? Nah, menjawabnya adalah kata tanyanya dibuang, seperti yang Malim ajarkan dahulu ya. Cara menjawabnya kata tanya dibuang, kemudian langsung ditulis kata benda yang ada sesudahnya tanpa membuang alif lam ya. Artinya alif lamnya tetap harus dibuat ya. Al-faslu huna. Kelas itu di sini. Di mana kelas?
kelas itu di sini. Ainal majallatu, di mana majalah? Al majallatu hunaka, majalah itu di sini. Ainas sallatu, ainas sallatu, di mana keranjang? Di mana keranjang? As-sallatu hunaka, keranjang itu di sana. Keranjang itu di sana. Aina taqwimu, aina taqwimu, di mana kalender? Kalender atau almanak ya. Nah, at-taqwimu huna, at-taqwimu huna. Nah, kalender itu di sini. Kalender itu di sini. Ainal jidaru, ainal jidaru, di mana dinding atau tembok? Al jidaru huna wa hunaka, al jidaru huna wa hunaka. Dinding itu atau tembok itu di sini dan di sana. Nah, dinding atau tembok itu di sini atau di sana. Terus, hal huna tallasatun, hal huna tallasatun. Nah, ini kata tanyanya menggunakan hal ya, artinya apakah. Nah, ya. Apakah di sini ada penghapus papan tulis? Apakah di sini ada penghapus papan tulis? Nah, kalau kata tanya menggunakan hal, itu berarti jawabannya pasti harus didahului na'am atau la, ya, tidak boleh tidak. Ya, na'am atau la. Kalau na'am berarti pertanyaan itu jawaban sama dengan pertanyaan. Kalau la berarti jawaban harus berbeda dengan pertanyaan. Oke, di sini na'am ini. Ya, na'am, hunaka tallasatun. Na'am, hunaka tallasatun. Iya, di sana ada penghapus papan tulis. Ya, di sana ada penghapus papan tulis. Nah, jadi di sini menjawabnya mungkin berdasarkan keadaan ya. Walaupun pertanyaannya menggunakan huna, huna itu artinya di sini. Nah, orang itu yang bertanya berarti dekat dengan kata benda itu. Nah, sedangkan yang menjawab berada jauh dari kata bendanya. Oleh karena itu menggunakan hunaka. Jadi boleh ya menjawab sesuai dengan keadaan. Atau menjawab kontekstual seperti soal, maka juga boleh. Ini yang contoh berikutnya. Hal hunaka maktabun, hal hunaka maktabun, apakah di sana ada meja? Apakah di sana ada meja? Na'am, hunaka maktabun. Na'am, hunaka maktabun. Iya, di sana ada meja. Nah, ini sama berarti ya, sama dengan pertanyaan. Iya, di sana ada meja. Hal hunaka masjidun? Hal hunaka masjidun? Apakah di sana ada masjid? Apakah di sana ada masjid? Na'am, hunaka masjidun. Na'am, hunaka masjidun. Iya, di sana ada masjid. Iya, di sana ada masjid. Hal huna faslun? Hal huna faslun? Apakah di sini ada kelas? Apakah di sini ada kelas? Na'am, huna faslun. Na'am, huna faslun. Iya, di sini ada kelas. Iya, di sini ada kelas. Sekarang kata tanyanya menggunakan mada. Ini kalian dituntut untuk harus terus mengingat-ingat apa yang sudah dipelajari ya. Mada ini artinya adalah apa yang. Nah, kalau ma kemarin, ma itu artinya apa. Kalau mada artinya apa yang. Oke ya. Apa yang. Oke. Mada huna, apa yang ada di sini. Nah, ini kan hunanya duluan. Nah, ini hunanya duluan. Apa yang ada di sini? Hunaka saburatun wa kursiyun. Nah, cara menjawabnya dibuang kata tanya, kemudian ditulis kata yang ada sesudahnya. Tetapi boleh juga ditulis hunaka, karena huna dan hunaka ini sama saja, cuma perbedaan kondisi saja. Berarti yang bertanya ini dekat dengan kata bendanya,
sedangkan hunaka itu adalah yang jauh dengan kata benda tersebut. Nah, jadi yang menjawab ini mungkin jauh ya dengan kata bendanya itu. Hunaka sabburatun wa kursiyun. Di sana ada papan tulis dan kursi. Di sana ada papan tulis dan kursi. Oke, terus madza hunaka? Madza hunaka? Apa yang ada di sana? Di sana huna kursi kurrasatun wa kitabun wa nuktah-nuktah. Ya, huna kurrasatun wa kitabun wa nuktah-nuktah. Di sini ada buku tulis dan buku bacaan dan titik-titik. Maksudnya dan yang lainnya. Oke. Hal hunaka tallasatun? Hal hunaka tallasatun? Apakah di sana ada penghapus papan tulis? Apakah di sana ada penghapus papan tulis? La, huna mimhatun. Nah, di sini karena jawabannya la, maka harus dibuat berbeda kata bendanya dengan pertanyaan. La, huna mimhatun. Tidak, di sini ada penghapus pensil. Ya. Kalau di pertanyaannya kata benda menggunakan tallasatun, maka di jawaban menggunakan mimhatun karena dia jawabannya menggunakan la ya. Oke. Terus hal huna finaun? Hal huna finaun? Apakah di sini ada halaman? Apakah di sini ada halaman? La bal huna faslun. La bal huna faslun. Tidak, tetapi di sini ada kelas. Tidak, tetapi di sini ada kelas. Halil masjidu huna? Halil masjidu huna? Apakah masjid itu di sini? Apakah masjid itu di sini? Jadi kaidahnya dalam bahasa Arab, apabila ada dua huruf sukun yang mati, nah, dua huruf sukun yang bertemu ya, dua huruf sukun ada yang bertemu, maka sukun yang pertama itu jadi kasrah supaya bisa dibaca. Nah, di sini kan hal, kemudian bertemu dengan al, nggak bisa dibaca kan? Hal al masjidu. Nah, jadi halil masjidu huna. Nah, halil masjidu huna. Apakah masjid itu di sini? Nah, jadi seperti itu. Apakah masjid itu di sini? La bal hunaka. La bal hunaka. Tidak, tetapi di sana. Nah, boleh seperti itu juga langsung jawabannya ya. Nah, jadi di sini ada dua pertanyaan yang berbeda tergantung daripada struktur kalimatnya. Ya. Di sini ada masjid. Nah, sini ada semua itu ya. Al masjidu huna. Masjid itu di sini. Masjid itu di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Huna masjidun. Di sini ada masjid. Di sini ada masjid. Nah, kalau ini seandainya jadi jawaban, maka bagaimana pertanyaannya? Nah, maka bagaimana pertanyaannya? Ya. Masjid itu di sini. Kira-kira orang bertanya dengan bahasa Indonesia bagaimana? Masjid itu ada di sini. Masjid itu ada di sini. Ya, iya. Berarti orang menggunakan di mana ya? Di mana masjid? Masjid itu di sini. Di mana masjid? Di mana masjid itu? Masjid itu di sini ya. Karena kaidahnya bahasa Arab menjawabnya adalah cukup dibuang dengan kata tanyanya. Cukup dibuang kata tanya. Jadi menggunakan aina seperti yang di buku tadi ya. Nah. Aina masjidu. Oke. Di
mana masjid? Nah, masjid itu di sini. Jadi dibuang kata tanya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian harus ingat-ingat nanti kalau ada soal atau pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran kita ini, maka apabila ada jawabannya seperti ini, maka kata tanyanya itu pasti menggunakan aina, ya, dan harus pakai alif lam karena di sini juga ada pakai alif lam. Kemudian yang kedua, ya, huna masjidun. Di sini ada masjid. Kira-kira orang bertanya pakai bahasa Indonesianya seperti apa? Di sini ada masjid. Oke, ya. Jadi kata tanyanya menggunakan apa yang, ya, apa yang ada di sini, apa yang ada di sini ada masjid. Nah, berarti kata tanya menggunakan mada, ya. Mada huna. Oke. Apa yang ada di sini? Nah, di sini ada masjid. Kata tanyanya dibuang. Tulis mulai dari sini. Sama. Nah, seperti itu, ya. Oke, kiranya cukup pelajaran kita pada hari ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Itu ada tamrin di halaman 4, ya. Nanti kita jawab secara bersama-sama saja karena tidak di walim suruh untuk mengerjakan, tapi kita menjawabnya hanya secara bersama-sama. Oke. Khairul kalam, dan Allahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.